Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan strategi penetapan harga. Harga adalah salah satu aspek penting dalam bisnis, yaitu suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pembeli untuk menukarkannya dengan produk yang diinginkan. Harga akan menjadi pertimbangan utama oleh mayoritas calon pembeli sebelum membeli sebuah produk. Harga juga mencerminkan kualitas suatu produk sehingga perlu dilakukan yang namanya penetapan harga. Tujuan penetapan harga untuk mendapat keuntungan. Penetapan harga biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar margin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga ditetapkan untuk konsumen. 2. Mendapatkan atau merebut pangsa pasar atau market share. Untuk dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka suatu perusahaan sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. 3. Melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Untuk angka penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan harus besar pula. Selanjutnya, melakukan stabilitas harga. Stabilitas harga tidak hanya berdampak pada sebuah perusahaan, tetapi juga pada perusahaan yang lainnya yang bergerak pada industri yang sama. Stabilitas itu sangat penting karena untuk mencegah perang harga yang bisa saja terjadi. Fungsi penetapan harga. Harga memiliki fungsi dan peranan penting bagi tiga pihak sekaligus, yaitu 1. Bagi perekonomian. Harga sebuah produk atau jasa mempengaruhi sewa lahan, upah bunga, dan laba. 2. Bagi konsumen. Konsumen mempertimbangkan harga berdasarkan citra, merek, lokasi, toko layanan, nilai atau value. 3. Bagi perusahaan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Selain itu, harga juga berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Metode strategi penetapan harga antara lain: 1. Memahami penetapan harga. 2. Menetapkan harga. 3. Menyesuaikan harga. 4. Memulai dan merespon perubahan harga. 1. Memahami penetapan harga. Perusahaan melakukan penetapan harganya dengan berbagai cara. 1. Di perusahaan kecil, harga seiring ditetapkan pemimpin tertinggi. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani manajer divisi dan unit produk. Yang lain menggunakan harga sebagai alat strategi penting. Mereka mengoptimisasi harga dan menawarkan berbasis pada nilai bergaya segmen. 2. Menetapkan harga. 6 langkah prosedur penetapan harga. 1. Memilih tujuan penetapan harga. Perusahaan dapat mengharapkan salah satu dari 5 tujuan untuk melalui penetapan harga: kelangsungan hidup, laba maksimum sekarang, pangsa pasar maksimum, menguasai pasar secara maksimum, atau kepemimpinan mutu produk. 2. Menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. 3. Memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produksinya berdasarkan jenis biaya dan tingkat produksi yang terakumulasi. Akunting biaya berdasarkan aktivitas penetapan biaya sasaran. 4. Menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya-biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. 5. Memiliki metode penetapan harga. Dalam penetapan harga, kita harus mampu memilih metode mana yang dapat dilaksanakan
Sebagai cara untuk menentukan harga untuk produktivitas. 6. Memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi dampak dari kegiatan pemasaran lain. Kebijakan penentuan harga. Perusahaan menetapkan harga yang berbeda dan dampak harga terhadap pihak lain. 3. Menyesuaikan harga. Beberapa strategi penyesuaian harga adalah 1. Penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara menetapkan harga produknya untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. 2. Diskon dan potongan harga. Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon dan potongan harga (discount and allowance) untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. 3. Penetapan harga promosi. Promosi, usaha yang dilakukan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan pasar terhadap perusahaan itu sendiri atau produk dari perusahaan. Di sini, perusahaan berusaha mempengaruhi perasaan, kepercayaan, atau perilaku dari para pelanggan. 4. Penetapan harga diskriminatif. Diskriminasi harga terjadi apabila suatu perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional. Menilai dan merespon perubahan harga dengan dua cara, yaitu memulai penurunan harga dan memulai kenaikan harga. Yang pertama yaitu memulai penurunan harga. Perusahaan-perusahaan kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Ada 4, yaitu jebakan kualitas rendah, yaitu konsumsi mengasumsikan kualitas yang rendah. Yang kedua, yaitu jebakan pangsa pasar yang rentan. Harga murah membeli pangsa pasar, tetapi bukan loyalitas besar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan yang menjual dengan harga murah. Yang ketiga yaitu jebakan sapu gigi, yaitu pesaing harga tinggi menandingi harga murah tetapi mempunyai kekuatan bertahan yang lebih lama karena memiliki cadangan kas yang lebih banyak. Yang keempat, jebakan perang harga, yaitu pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut dan akan memicu perang harga. Yang kedua yaitu memulai kenaikan harga. Keberhasilan kenaikan harga dapat meningkatkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga adalah inflasi biaya. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan yang berlebih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.